A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala aidan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan irodahnya. Pada malam ini kita masih ditakdirkan bisa bermuajahah dalam sebuah kegiatan yang sudah rutin kita jalani bersama di setiap pertemuannya. Semoga itikad yang selalu tersemat dalam hati kita untuk mengiringi setiap detik yang kita lewati dalam kegiatan ini selalu ibtigoa mardotillah. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mempelajari Quran Surah Al-Asr terkait dengan tahsinul Qurannya, mempelajari ilmu tajwid dan makhorijul hurufnya. Juga tidak kalah penting untuk menerjemahkan secara perkataannya. Dan terakhir tentu saja kita akan mengimplementasikan pelajaran nahwu sorof dasar yang telah kita pelajari di materi nahwu sorofnya. Baik, seperti biasa kita awali dengan tilawah dulu. Silakan ibu bapak untuk mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Ya, silakan dimulai dari Bapak Saiful. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Baik, selanjutnya Ibu Neni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, selanjutnya silakan Mama Salwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, silakan Ibu Yeni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, Ibu Bapak semuanya. Sepertinya sudah semuanya ya. Ya, sudah semuanya dapat gilirannya. Baik, sekarang kita pelajari ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Ibu Neni, Pak Ustadz. Ya. Ibu Neni udah? Udah? Oh. Atau mohon. Ibu Neni, Kak Zakir, ayo. Kakak Zakir, oh ya, Kakak Zakir, mangga. Bapak Dek, Kakak. Oh ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Iya, hebat ya. Kakak udah bisa baca Quran ya? Alhamdulillah, Kakak Zakir hebat. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak semuanya, ya. Kita pelajari ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Alif lam Komariah. Ya, alif lam Komariah. Cirinya ada Alif lam ain.
Ya, ada alif, ada lam, Alif ada lam. ada Sukun. sukun. Ya, ada alif, ada lam, ada sukun. Itu tandanya. Tentunya ada huruf komariahnya, yaitu huruf Ain. Ain. Ya, Ain. ain. Komariah diambil dari kata Komarun. Kamarun. komarun, yang artinya Bulan. 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 Disebut demikian karena Karena makhrijul huruf lam dibaca jelas Baca jelas seperti melihat bulan. ya, karena lamnya dibaca jelas seperti kita melihat bulan. Jadi membaca walnya harus jelas. Wal jelas. Ya. Wal asr. Hamas ya. Hamas. Betul. Karena Ada huruf sod. huruf sod. Huruf hamas disukun, yaitu huruf sod. Sukun. Hamas secara bahasa disebut Mengalir. Hamas Isul. lembut. Isul khoti. visual coffee, yang artinya perasaan, Perasaan lembut. ya, perasaan lembut. Disebut demikian karena Karena Dibacanya di, ya ketika membacanya lembut, tidak tidak ketika ditekan membacanya ada nafas yang keluar secara secara lembut. lembut. Ya. Ketika membacanya ada nafas yang keluar secara lembut. Juga ada ro'um. Ya. Apa yang maksud dengan ro'um? Yaitu tiada lain setelah huruf yang disukunkan ada huruf yang disukun lagi. Jadi ro'um itu sebelum ro sukun aridi, sebelum huruf yang disukun aridi ada huruf yang disukun. Contoh di sini, sebelum huruf ro yang disukunkan dan sukunnya sukun aridi, sukun yang tiba-tiba muncul karena faktor diberhentikan. Nah, sebelumnya ada huruf lagi yang memang disukun, yaitu huruf sod. Sukunnya sukun asli. Berarti ada dua huruf yang disukunkan. Pertama huruf sod, sukunnya sukun asli. Yang kedua huruf ro, sukunnya sukun aridi. Nah, maka bagaimanapun huruf ro yang merupakan huruf terakhir dan ketentuannya memang harus disukunkan, itu tidak boleh hilang. Walaupun ya membacanya hanya sepertiga ketukan. Jadi membacanya hanya sepertiga ketukan, tapi tetap tidak boleh hilang. Makanya membacanya wal asr. Ro-nya ada. Kalau tanpa huruf ro, wal as. Kalau tanpa huruf ro, wal as. Tapi kalau ada huruf ro sesudah shad, wal asr. Nah, ada ro-nya. Ro aribi. Sepertiga ketukan. Ya, ini banyak contoh dalam Al-Qur'an seperti surah Al-Fajr, wal fajr, fajr ada. Ya, Al-Qadar juga. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Nah, itu ada, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi asr. Jadi selain hamas juga ada ro'um. Ro'um secara bahasa artinya cuping telinga. Maksudnya bagian telinga yang kecil. Dalam arti membacanya kecil, hanya sepertiga ketukan saja. Baik, kita lanjut. In Guna. Alasannya karena Nun di Tasdid. ya ada huruf nun di tasdid. Guna artinya mendengung. Mendengung. Ya, disebut demikian karena membacanya didengungkan, ditahan 2 sampai 3 harokat, ya, atau ketukan. Alif lam komariah. Alif lam komariah. Cirinya ada apa?
Alif, lam, Alif lam Iya, sukun. betul. Ada alif, ada lam, ada sukun. oh, Dan ada huruf komariahnya yaitu huruf alif, Alif Alif. bukan alif, hamzah, hamzah. Ya. Ya, jadi bukan huruf alif tapi Hamzah. ya, karena huruf alif tidak boleh menerima baris. Hmm. Nah, jadi ini huruf hamzah. Komariah diambil dari kata Komarun. komarun yang artinya Bulan. bulan. Disebut demikian karena lamnya Dibacanya jelas seperti kita melihat bulan. iya, betul. Innal ing Pak, ikhfa, ikhfa apa? ikhfa, ausat, Ausat. Alasannya karena karena nun mati. mahroji ya nun mati menghadapi sa. huruf sin. Sin. Ya, menghadapi huruf sin. Sin. Ikhfa artinya Dengung. Sama. samar. Ya, ikhfa artinya Sama. samar. Ya. Karena huruf nunnya dibaca Dibaca samar. Karena ketika membaca huruf nunnya samar. Ausat artinya Pertengahan. pertengahan. Ya. Dari kata wasato. Wasato yasitu wasitun wasit. Nah, wasit kan ada di tengah. Jadi disebut demikian karena ketika membaca, disebut demikian karena jarak antara makhraj huruf nun dan huruf sin berada di pertengahan. Ya, jadi tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Ya. Kalau akrob itu sangat dekat, kalau abad sangat jauh. Nah, kalau ini tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Makanya disebut ausat. Ya. Insana sa matobi'i karena menghadapi alif. Bertemu dengan alif. ya alif mati. Ya, fathah bertemu dengan alif mati. Ya, hanya saja tanda sukunnya tidak dihadirkan secara jelas. Mad artinya panjang. Tobi'i diambil dari kata tobi'ah yang artinya sudah menjadi sifat apabila ya, disebut demikian karena sudah menjadi sifat apabila patah bertemu dengan alif mati dibaca panjang dua harakat. Iya, betul. Insana lafi matobi juga. Alasannya karena kasroh, bukan hurufnya, tapi tandanya. Iya, kasroh menghadapi ya mati. Tuh. Mad artinya panjang. Tobi'i diambil dari kata tobi'ah yang artinya sifat. Disebut demikian karena sudah menjadi sifat apabila kasroh bertemu dengan ya mati dibaca dua harakat. Iya, betul. La fi hamas. Yang pertama hamas karena ada huruf sin disukun. Ya, huruf sin disukun. Hamas secara bahasa disebut hisul kopi. Yang artinya perasaan lembut. Disebut demikian karena ketika membacanya ada nafas yang keluar secara lembut. Iya. Ada nafas yang keluar secara lembut. Juga ada apa? Ro'um secara bahasa artinya cuping telinga. Ya, bagian kecil dari telinga. Disebut demikian karena
membacanya membacanya 1/3 Kecil. ketukan. hanya 1/3 ketukan. Ya, betul. Illalladzi Hilal Tabi'i. matobi'i. hilal Illalladzina Mad tabi'i. Mad badal. mad badal. Oh, mad badal. Ya, betul. Coba perhatikan pada bacaan A. Nah, itu asalnya bertemunya dua hamzah. Jadi hamzah. asalnya bertemunya dua hamzah. Ya, bentar. Saya membuat contoh dulu. Amanu. Ya, ini sedikit contoh. Ya, baik. Ya, baik. Ini amanu ya. Nah, yang kita temukan tadi A-nya patah Berdiri. Nah, jadi patah berdiri ini yang ditulis, yang disebut dengan istilah patah berdiri sebetulnya huruf alif itu. Ya, huruf alif sebagai badal. Badal itu artinya pengganti. Ya, menggantikan huruf hamzah yang mana? Nah, lihat sebelumnya. Jadi asalnya A begini. Ada dua hamzah yang bertemu. Bertemunya dua hamzah, baris sebelumnya fathah. Nah, karena baris sebelumnya fathah, maka hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf mad. Kan huruf mad itu ada 3. Ada alif, ada ya, ada wawu. Karena baris sebelumnya fathah, maka huruf mad yang dipakainya adalah alif. Nah, kemudian alif sebagai pengganti atau badal dari huruf hamzah yang kedua tersebut ditulis kecil, yaitu di atas hamzah yang pertama. Sehingga nampak seperti ini. Dan kita sering membahasakan dengan istilah patah berdiri. Patah berdiri. Gitu. Jadi amanu, A-nya mad badal. Karena bertemunya dua hamzah dan hamzah yang kedua diganti atau dibadal. Ya. Mad badal, bertemunya dua hamzah. Begitu. Mad artinya panjang. Ya, karena A-nya dibaca panjang, badal artinya pengganti. Maksudnya menggantikan hamzah yang kedua dengan huruf mad, yaitu alif. Begitu cara memberikan atau menjabarkannya. Ya. Bagaimana Ibu Bapak bisa dipahami? Insya Allah. Ya. Jadi A ini wajan af'ala. Asalnya amana. A-nya pendek asalnya amana. Fa'ala amana. Kemudian diubah mengikuti wajan af'ala. Jadi nah, A-nya bertemu dua hamzah. Karena bertemu dua hamzah, digantilah hamzah yang kedua dengan huruf mad, yaitu alif. Seperti itu.
Alah. Baik, kita kembali ke ya. Nah, kembali sini ya. Jadi a di sini mad Bada. bada. Pak Ustadz, boleh Ya. kalau misalkan selain amanu nanti ketemu misalkan a di apa? Fathah Fathah berdiri. berdiri Solihati. Ya. Solihati. berarti mad badal. Mad badal juga apa lihat ininya juga hamzah. Ya. Jadi tidak semua huruf hamzah yang diberikan fathah berdiri mad badal. Hmm. Begitu, tidak semua, karena memang nanti ada yang tetap mantobi'i begitu. Hmm. Nah, jadi untuk mengetahui dengan pasti apakah itu mad badal atau bukan, maka tentunya harus ditelusuri berdasarkan ilmu sorof. Hmm. Ya, jadi tidak terlepas dari pengetahuan tentang asal katanya. Jadi asal kalimatnya apa begitu? Ya. Iya. Tak Eh, satu wa amilus solihati. Sanes Nah, mad badal bukan entamanya. mad badal. Walaupun ini ada patah berdiri. Karena patah berdiri di sini bukan menggantikan huruf hamzah, bukan, tapi memang itu sebagai huruf mad saja yang dihadirkan, bukan menggantikan begitu. Ha juga sama, so liha ha juga matobi'i bukan mad badal. Nah, nanti pun ada huruf hamzahnya patah berdiri tapi bukan mad badal begitu. Huruf asli gitu ya, Pak Ustadz? Ya, bukan mad badal, tapi memang huruf alifnya memang asli huruf mad yang diberikan begitu, bukan sebagai pengganti begitu. Nah, memang di antara sekian banyak hukum tajwid yang paling sulit untuk memberikan penjelasan mad badal. Adapun yang menjadi alasan kenapa dibilang sulit, karena harus mengetahui asal muasal kata. Oh iya. Begitu. Ya, contoh amanu kan sebetulnya amanu itu asalnya dari kalimat apa? Dari amana, a-nya pendek. Hamzah mim nun, amana wajan fa'ala, amana fa'ala amana begitu. Iya. Kemudian dari wajan fa'ala diubah ke wazan af'ala. Nah, Oh iya. af'ala ada huruf tambahan satu, yaitu huruf hamzah. Kita alihkan dulu ya. Bentar. Ya. Nah, coba sekarang yang kembali ke tadi. Nah, ini. Ya. Jadi asalnya amanah wajan fa'ala. Ya, fa'ala. Ya, ini fa'ala berarti Amanah. Nah, asalnya begini. Fa'ala amana. Kemudian diubah mengikuti wajan af'ala. Jadi begini. Ala. Nah, ini wajan af'ala itu ada tambahan satu huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini adalah tambahan, bukan huruf asli, tapi huruf tambahan. Kalau ini wajahnya fa'ala, namanya ini fi'il madi mujarod. Artinya dengan huruf aslinya.
Kalau ini yang di bawah af'ala fi'il madi mazid. Artinya fi'il madi yang sudah diberikan tambahan satu huruf yaitu hamzah. Nah, berarti kalau ditambahkan huruf hamzah, yang amanah juga harus ditambahkan huruf hamzah. hamzah kan? Nah, ini Ya. kan fa'ala, af'ala. Sekarang amanah kita ubah mengikuti wajan af'ala. Berarti ada dua Hamzah. Dua hamzah. hamzah. Ya. Nah, jadi begini. Begitu. Sukun. Ya. Kemudian mim. Fa. Nah, begitu. Mana? Ya. Fa'ala diubah menjadi af'ala. Otomatis amanah menjadi Aman. amanah. Bertemu dua Dua hamzah. Hamzah. karena bertemu dua hamzah sulit membaca mana. Jadi mana sulit bagi orang Arab membaca mana itu sulit. Maka hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf mad yaitu huruf alif. Alif. Gitu. Digantilah dengan huruf mad yaitu huruf alif. Jadi seperti ini Hmm. asalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi bukan hamzah lagi tapi alif. Nah, alif itu kan huruf mad. Otomatis patah menghadapi mad berarti dibaca Hamzah. panjang. Nah, huruf alif ini dipindahkan ke atas. Nah, jadi seperti ini nampaknya. Hmm. Nah, jadi seperti ini nih. Ya, yang dicetak warna merah. Jadi, yang sering kita sebut patah berdiri itu adalah huruf alif. Alif itu huruf mad. Gitu. Sama seperti kitabu. Ya. Tadi di surah Al-Asr ada as-solihati ya. Iya. Ya, as-solihati. Ini. Nah, haknya pakai patah berdiri. Diri. Patah berdiri kan? Berdiri. Ya. Gini. Nah, sebetulnya patah berdiri ini adalah huruf alif. Jadi sama dengan seperti kalau kita menulisnya ya. Nah, sama dengan seperti ini menulisnya. Nah, begini. Iya. Ya, jadi patah berdiri ini sama ditulisnya seperti ini. As-solihati ini isim apa ini? Jama' Jamaah muannats. Mu'anas Salim. alif ta. Iya, jama' muannats salim kan? mana salim. Oh iya. Ya, ciri jama' muannats salim itu ada huruf yang Dipanjang. dipanjangkan, kemudian diakhiri tamak Tuhan. Nah, patah menghadapi huruf alif ini kadang ditulis seperti ini, patah Berdiri. patah berdiri. Jadi patah berdiri ini sebetulnya huruf alif. Seperti as-solihati. Nah, juga amanu ini patah berdiri adalah huruf Alif. 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 Cuma ditulis kecil, disimpan di atas hurufnya, begitu. Nah, untuk amanu kasusnya sedikit berbeda dengan as-solihati. Kalau as-solihati hadirnya huruf mad bukan pengganti, tapi memang dihadirkan begitu sebagai sebuah ketentuan.
Oh iya. Ya, ketentuan bahwa hal itu menunjukkan jama' muannats Mana salim. salim. Tapi untuk kalimat amanu, nah huruf mad yang ada pada huruf hamzah ini bukan dihadirkan dihadirkannya itu karena menggantikan begitu. Dihadirkannya itu karena menggantikan huruf Hamzah. hamzah karena asalnya huruf hamzah bukan alif asalnya. Bukan alif asalnya tapi huruf hamzah. Ya ini yang amanu ini bertemunya dua hamzah. Kalau kita telusuri, nah ini wajan af'ala. Wajan af'ala dari amana otomatis a-nya ada dua hamzahnya. Nah, bagi orang Arab membaca hamzah ketemu hamzah disukun susah. Jadi kalau mana itu susah. Ketika membaca mana susah, maka digantilah hamzah yang kedua dengan huruf mad yaitu huruf alif sehingga dibacanya tidak dihentak tidak begitu tapi jadi panjang gitu. Bagaimana Ibu Bapak? Ya, paham. Bahkan nanti bukan hanya fiil, kalau amanah kan fiil madi ini. Ya, jangan af'ala. Bahkan nanti bentuk isimnya af'ala yuf'ilu if'alan, amana yu'minu imanan. Nah, masdarnya imanan juga itu bukan matobi'i. Mana? Ya. Nah, begini. Nah, coba perhatikan. I pada bacaan I. I di sini mad tobi'i atau mad badal? Mad tobi'i. Ya. Mana? Ini mad badal pada bacaan I. Oh iya. Nah, kenapa? Karena asalnya amana yu'minu imanan. Oh, iya. Amana yu'minu imanan. Jadi i hadirnya huruf ya ini bukan mad yang dihadirkan tanpa sebab tapi karena menggantikan hamzah yang kedua. Kenapa huruf ya menggantikannya kalau yang tadi huruf alif menggantikannya? Kasroh. Ya, karena barisnya kasroh begitu. Ini masdar ini, bentuk masdar dari amana wajan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan kalau diganti dengan amana yu'minu imanan. Nah, jadi membaca i di sana dibacakan panjang, huruf ya di sana sebagai pengganti bertemunya dua hamzah. Sedangkan baris sebelumnya adalah kasroh. Maka huruf mad penggantinya huruf ya. Berarti i di sini bukan mad tobi'i tapi mad badal. Nah, ini yang dimaksud dengan sulit ya, artinya di antara menerangkan hukum tajwid yang paling sulit itu mad badal. Kenapa dikatakan sulit? Karena harus mengetahui asal muasal kalimat. Ya. Jadi asal katanya apa kata dasarnya? Kemudian ditelusuri dengan menggunakan ilmu tasrif atau sorof. Begitu. Ya. Baik. Itu sepintas saja walaupun tidak terlalu mendetail, paling tidak memberikan bekal kepada kita sehingga setiap hukum yang kita sebutkan itu harus kita pahami kenapa punya nama seperti itu. Gitu. Ya. Jadi ya, kita tidak boleh menyebutkan suatu nama atau suatu istilah yang mana kita tidak tahu ya arti dari istilah tersebut. Ya. Jadi setiap istilah yang dimunculkan kita harus tahu kenapa punya istilah itu gitu.
Nah, itu harus tahu, ya. Begitu, Ibu Bapak semuanya? Ya, masih banyak yang salah berarti kalau ngaji deh. Sama iya kan? Ya. Iya Tapi Mengikuti. baca alif biasanya Abahri bukan ya, betul. Hamzah gitu kan. Padahal Hamzah. Iya. Ya. Artinya kekeliruannya itu, tapi keliruannya memang tidak terlalu fatal, hanya saja dari sisi teori nama, begitu. Ya. Adapun kan panjangnya sama ya. Panjangnya sama dua harokat. Ya, panjangnya. Cuma memang secara teori, nah secara teorinya salah begitu. Seperti orang sering menyebut Madlin, ya, sering menyebut Madlin, itu juga salah. Jangan Madlin harusnya, tapi harpulin, ya. Kecuali harpulin yang di akhir itu disebut Madlin. Kalau harpulin yang di akhir. Baik, kita lanjut. Amanu atau bi'i. Alasannya? Domah menghadapi wau. Ya, wau mati ya. Wau sukun. Wa amilus alif lam samsia. Ada dua hukum yang terhimpun. Pertama alif lam samsia. Kirinya ada apa? Alif lam tasdid. Ada alif, ada lam, ada tasdid, dan ada huruf syamsiahnya yaitu huruf sod, ya, huruf sod. Ya, syamsiah diambil dari kata samsun yang artinya matahari. Disebut demikian karena pada saat membaca Tidak dibaca jelas. tidak dibaca lam tidak dibaca karena lamnya tidak dibaca jelas seperti kita melihat matahari. Ya. Jadi kata matahari itu harus hadir tatkala kita memberikan penjabaran. Ya, karena tadi syamsiah diambil dari kata samsun. Samsun artinya matahari. Nah, kata matahari itu harus ada dalam penjelasan atau penjabaran yang kita berikan. Makanya dalam memberikan penjabarannya, ya, disebut demikian karena lamnya tidak dibaca jelas seperti kita melihat matahari. Nah, begitu. Jadi mataharinya harus muncul begitu. Yang kedua hamas. Karena ada nafas ya. yang keluar. Ada huruf hamas yang ditasydid yaitu huruf shad. Iya. Hamas secara bahasa disebut isul khofi yang artinya perasaan lembut. Disebut demikian karena ketika membacanya ada nafas yang keluar. Ketika membacanya ada nafas yang keluar secara lembut. Mad tabi'i. Ya. Solihati. Mad tabi'in juga. Watawa Mad tabi'i karena patah menghadapi hamzah. Patah menghadapi alif atau hamzah? Alif. Ya. Karena makanya tidak punya baris. Jadi alif fungsinya hanya memanjangkan. Watawasau Madlin. Harflin atau harfulin. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan. Saya mengajar di SMK. Nah, ketika mengajarkan tajwid, mencoba untuk mengecek, ternyata bawaan pengetahuan mereka dari SMP suka menyebut Madlin. Ketika ditanya itu, mereka menjawabnya Madlin begitu.
ternyata memang diwariskan dari gurunya tentunya, mengajarinya madlin. Nah, kebanyakan kekeliruan itu terjadi karena tidak ditelusuri secara ilmu bahasa. Iya. Begitu. Karena kalau ditelusuri secara bahasa kan jelas kekeliruannya. Madlin, mad artinya apa? Panjang. Sau kan tidak dibaca panjang. Ya. Ya kan, sau tidak dibaca panjang. Dibaca panjang itu kalau Berhenti. berhenti. Kalau berhenti jadi panjang kalau berhenti. Seperti surah Quraisy kan? Ya, roi itu harfulin. Li'ilafi Quraisyin. Roinya pendek. Menjadi panjang itu karena diberhentikan. Roi. Nah, jadi panjang. Baru itu madlin. Oh iya. Li'ilafi Quraisy. Roish. Nah, itu madlin. Karena memang panjang membacanya. Yang membuat panjang bacanya karena diberhentikan. Tapi kalau kita membaca ayat pertama surah Quraisy-nya tidak diberhentikan, tetapi diwasolkan ke ayat berikutnya, maka tidak panjang. Li'ilafi Quraisyin ila, tidak panjang. Li'ilafi Quraisyin illa, tidak panjang. Gitu. Nah, ini ya hal-hal yang mungkin sering terjadi secara teori begitu. Ya, walaupun prakteknya juga ada yang tidak salah, tapi ada yang ngepek ke praktek begitu. Kalau mad badal mad badal dengan mad tabi'i seperti tadi kita salah menyebutnya mad tabi'i misalnya, padahal mad badal secara praktek tidak salah. Secara praktek. Karena sama-sama 2 harokat. Karena sama-sama 2 harokat panjangnya. Baik mad badal maupun mad tabi'i panjangnya sama 2 harokat. Jadi secara praktek tidak salah. Tapi secara teori saja salahnya. Tapi kalau ini kan bisa salah secara praktek begitu. Ya. Jadi sau itu harfulin, ya, huruf lin. Alasannya karena fathah menghadapi wawu. Ya, mati. fathah menghadapi wawu mati atau harfu artinya Huruf. lin artinya Lembut. Lunak. ya lembut atau lunak, ya lunak. Disebut demikian karena saat membacanya Tidak ditekan. lunak tidak ditekan. Ditekan. Watawasau bil alif lam Komariah. Alif lam Komariah. Ya, bil haqqo. Nah, kalau berhenti ada qalqalah. Kalau berhenti bil haqqo. Tapi kalau tidak berhenti tidak ada qalqalah. Wa tawasau bil haqqi wa tabi'i wa tawasau harfulin. Harfulin. ulin wa tawasau bis Alif Alif lam samsiah. Samsiah. ya Iya. sau bis sabr Sama hamas mungkin ya. Apalah. qalqalah Sekolah. ya qalqalah karena huruf ba. Ya. Ketika huruf ba disukun berarti Qalqalah. qalqalah. Kalau huruf ba-nya terakhir qalqalah kubro. Namun di sini setelah huruf ba ada lagi huruf yaitu huruf ro. Berarti subro. Maka tidak menjadi qalqalah kubro karena ada huruf ro. Dan ro-nya itu tidak boleh dihilangkan.
1/3. Ya, walaupun ada dua huruf yang disukun, yaitu huruf ba dan huruf ro. Ro. Oh, Nah, maka di sini muncul itu ro wa wa Jadi kol-kolahnya ada, tapi tidak besar. Kenapa tidak besar? Karena setelah huruf kol-kolah ada lagi huruf yang mesti dibaca, itu huruf ro. Dan ro-nya pun tidak boleh dihilangkan, walaupun hanya sepertiga ketukan. ketuk. Baik, silakan diterjemahkan. Wal asr, Demi waktu. Demi waktu. demi waktu. Inna, sesungguhnya, al insana, Manusia manusia, lafi, benar berada dalam, lafi, benar-benar benar-benar berada dalam. Jadi la-nya ini la taukid, pengeras, sehingga kita terjemahkan benar-benar. La-nya benar-benar, fi-nya berada dalam. Ya, lafi benar-benar berada dalam. Husrin, Kerugian. kerugian. Illa, kecuali kecuali. Aladina amanu, Orang-orang yang beriman. orang-orang yang beriman. Wa amilu, Dan mengerjakan aman. ya, amilu. Coba telusuri dengan ilmu tasrif. Amilu, fi'il isim huruf. fiil. Fi'il apa? Madi mudore. Fa'ila. Fa'ila. Fi'il madi, fi'il mudore. Madi. madi Fi'il madi. Ya, wajan, Bagian fa'il. fa'ilu fa'ila. Fa'ila. Ya, fa'ila dulu wajannya. Kan ada tiga. Fa'ila, fa'ula, fa'ila fa'ala. Fa'ala. Fa'ilanya baru ditasrif. Fa'ilanya masuk di tasrif. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Huwa, huma, Hum. ya. Jadi fa'ilu itu hum. Berarti hum artinya Mereka. Laki-laki. mereka semua laki-laki. Jadi amilu menunjukkan banyak, berarti amilu itu dari amila itu melakukan atau mengerjakan boleh. Berarti amilu dan mereka semua laki-laki mengerjakan. dan mereka semua laki-laki mengerjakan. As-solihati, kebaikan atau kebajikan karena banyak. Ya, jama muannats salim watawasau, Saling nasihati. ya, dan saling menasihati. Kenapa diartikan saling? Karena menggunakan wajan tafa'ala. Nah, tapa'ala ya tapa'alu. Nah, nanti kedepannya kita akan belajar. Tawasau, tapa'ala, tawaso ya tawasu. Nah, kemudian ditasrif ya, tawasau. Artinya bukan mewasiati saja, tapi saling mewasiati. Bil haqqi, Dengan kebenaran. ya, dengan kebenaran atau untuk kebenaran. Watawasau, Dan saling menasihati. saling menasihati. Bisobri, Dalam kesabaran. kesabaran. Kurang lebih seperti itu terjemah perkataannya. Baik, ada yang mau tanyakan? atas jelas ya nama penjelasan nama ngan daya serap pribadi nama Pak Ustadz. Ya, yang penting kita menjalani prosesnya saja. Ya. Amin. Ya. Ustaz, itu teh khusus yang berakhiran ro apa semua huruf? Ya, baik. Bagus pertanyaannya. Bukan hanya untuk ro, tapi untuk semua huruf
di mana setelah huruf disukun ada lagi huruf yang disukunkan gitu. Siap. Jadi ada dua huruf yang disukunkan. Contoh misalnya dalam takbiran walillahil ham, ya. Hamdu. Ya, hamdu itu kan setelah huruf mim disukun ada huruf dal disukun. Nah, Ya. Jadi ilham. harusnya takbiran itu sidalnya itu tidak boleh gira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Yang lebaran. Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, walillahil hamd. Nah, dalnya nggak boleh hira sebetulnya. Iya. Cuma karena hanya sepertiga ketukan itulah yang seringkali tidak terdengar jelas. Itu yang pertama. Atau yang kedua, orang takbiran kan tidak melihat tulisan. Ya, leres deh. Oh, rata-rata seperti anak azan. Anak bisa azan melihat tulisan atau mendengar? Mendengar. Mendengar. Makanya tidak heran kalau ada orang azan salah begitu. Ada sedikit kekeliruan dalam pengucapan karena memang tidak dipelajari secara menyeluruh. Artinya tidak dikoreksi secara tulisannya begitu. Jadi hanya mendengar saja. Ya, hanya mendengar karena memang kalimat itu sering didengar. Contoh takbiran kan setiap 1 tahun sekali kita dengar begitu. Sehingga hafal dengan sendirinya. Ternyata ada sedikit kekeliruan dalam pengucapan, begitu. Sudah gening habis. Iya. Satu lagi Mungkin itu saja ya. Satu lagi, misal Ya boleh, silakan. kalau imam bacaannya makhraj hurufnya kurang lah gitu ya Ustadz ya. Ya, Itu kita sebagai makmum gimana? ya. Jadi ada bacaan yang bisa dibetulkan saat itu juga, ya, ketika proses sholat berlangsung. Ya, misalnya kesalahan dalam membaca ayat. Ya, membaca ayat harusnya ayatnya misalnya ayat berikutnya itu bukan itu begitu. Ya. Itu bisa. Atau memang lupa. Nah, kita betulkan. Tapi kalau kesalahannya dalam makhraj karena memang pembawaannya imam tidak begitu menguasai bacaan, ya berarti tidak bisa dibetulkan saat itu gitu. Karena kalau dibetulkan saat itu juga tidak memberikan manfaat banyak. Karena itu memang pembawaan imam secara keilmuan. Kan tidak mungkin seketika itu dia paham begitu. Nah, orang ingin bisa saja perlu waktu yang lama untuk belajar. Tidak mungkin seketika itu dibetulkan menjadi paham gitu. Ya, karena kita hanya membetulkan sesuatu yang keliru, misalnya salah ayat. Itu salah ayat baru kita betulkan karena bukan kesalahan pembawaan, tapi kesalahan karena mungkin lupa begitu. Tapi kalau kesalahannya bersifat pembawaan dari sisi keilmuan, nah itu bukan dibetulkan saat itu. Karena tidak memberikan manfaat. Justru yang ada malah jadi absurd nantinya. Ya, jadi kacau begitu. Kacau. Nah, kalau memang demikian imamnya berarti harus ada upaya untuk memperbaiki bacaan di luar sholat. Ya seperti ini. Ya, artinya harus ada taklim lah. Harus ada taklim yang dilakukan sehingga meningkatkan kualitas bacaannya begitu. Baik. Nah, kasih Ustaz. Ya, jadi makanya kalau kita sudah merasa cukup untuk mempraktekkan bacaan, ya, misalnya Bapak Saiful ya di tempatnya, beranikan saja. Insya Allah. Ya, jadi jangan sampai itu bukan hanya ini di masjid yang termasuk
di masjid belakang rumah ini. Saya kan suka memberikan talim di subuh ya. Nah, di pengajian subuh itu sama seperti inilah, secara metodenya sama. Artinya ada jemaah 2 orang laki-laki yang menurut kualitas bacaan itu sudah sangat layak untuk dijadikan imam, karena dari sisi potensinya kan mereka belajar begitu. Artinya punya kemampuan yang lebih cukup dibanding yang biasa menjadi imam tapi tidak ikut kajian begitu. Tapi sayangnya itu tidak ada keberanian. Padahal saya sering memotivasi, ya, meminta beliau untuk menjadi imam begitu. Tapi ya itu tadi. Ya, bahkan suatu waktu malah orang lain ketika saya terlambat datang, ya menjadi makmum masbuk, ternyata yang menjadi imamnya bukan jemaah yang sering ikut ngaji begitu. Seharusnya beliau gitu. Nah, jadi beranikan diri saja daripada dipimpin ya oleh orang yang mungkin dari sisi bacaan jauh di bawah kita. Begitu. Insyaallah, Ustaz. Ya, dimulai saja, dimotivasi saja. Ya. Baik. Cukup mungkin dari saya. Baik Ibu Bapak semuanya, kalau memang tidak ada lagi yang ingin tanyakan, kita akhiri kegiatannya. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Dan tetap bersemangat ya. Semangat. Baik, saya mohon undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz, sehat-sehat selalu. Mohon, Amin. sami-sami. Ya, pamit.